Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika bertemu dengan wanita cantik yang meminta tolong kepadanya. Bersediakah Andika menolongnya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Wilayah Kadipaten Karangwaja yang luas terbentang dari kaki Gunung Serandil di sebelah timur hingga pesisir pantai Laut Selatan. Di Kadipaten itu berdiri 4 perguruan besar, masing-masing perguruan elang hitam di wilayah timur, perguruan tangan besi di sebelah barat, perguruan naga langit di wilayah selatan, dan perguruan ular iblis di wilayah utara. Dari keempat perguruan ini, hanya perguruan ular iblis yang kerap kali menimbulkan masalah di Kadipaten itu. Kadipaten yang dipimpin Adipati Tunggul Manik ini sering dibuat susah oleh para murid perguruan ular iblis yang melanggar hukum. Kerusuhan sering diciptakan di beberapa kampung. Tabiat ugal-ugalan dan semena-mena adalah hal biasa bagi murid perguruan itu. Untuk melakukan penangkapan, para prajurit Kadipaten malah dibuat kewalahan. Karena murid-murid perguruan itu rata-rata memiliki ilmu kesaktian tinggi. Dengan alasan inilah, Adipati Tunggul Manik berulang kali mengirim utusan ke 3 perguruan lain untuk memohon bantuan mengatasi sepak terjang perguruan ular iblis. Meski begitu, persoalan demi persoalan yang ditimbulkan para murid perguruan ular iblis tak kunjung selesai. Seperti halnya hari ini, 2 lelaki dari perguruan ular iblis terlihat memasuki gerbang desa. Keduanya berpakaian serupa, rompi merah tua dengan rajutan ular bertaring besar di bagian belakangnya. Pakaian itu masih dipadu dengan celana panjang warna kelabu. Kepala mereka diikat kain merah bergambar lambang perguruan seperti di baju bagian belakang yang dikenakannya. Kegagahan tampak pada kedua lelaki muda berwajah tampan itu. Sayang, sinar mata mereka berbinar culas. Mereka terus melangkah angkuh memasuki jalan desa yang lengang siang ini. Tak heran, karena para penduduk yang terutama laki-laki sedang pergi ke sawah, sedangkan para wanitanya yang sedang mempersiapkan makan siang untuk dibawa ke sawah nanti. Ketika kedua lelaki itu melewati jembatan bambu yang membelah jalan, seorang anak berwajah cantik dan bertubuh molek kebetulan melintasi jembatan pula. Maka ketiganya berpapasan di tengah jembatan bambu. Ada anak kelinci Kang Wisesa, selora lelaki yang berwajah lebih muda. Anak kelinci yang montok dan manis Karta, timpa laki-laki yang dipanggil Wisesa, seraya terbahak-bahak keras. Sedangkan gadis desa yang digoda menjadi tersuruh ketakutan ke sisi jembatan. Matanya membeliak ngeri mendapati seringai nakal Karta dan Wisesa. Dia berniat lari menerobos sisi kiri jembatan, tapi Wisesa dengan sigap menghalang-halanginya. "Kenapa terburu-buru, Nyai?" tanya Wisesa. "Apa tidak sebaiknya kita berkenalan dulu? Siapa namamu?" "Marni,
Saut gadis itu cepat. "Marilah, kita ngobrol-ngobrol dulu," ajak Karta. Marni menggelengkan kepala. Rambutnya yang panjang tergerai bergoyang-goyang mengikuti irama gelengan kepalanya. "Maaf, aku terburu-buru, Kang. Mau ngantar makanan buat ayah di sawah," tukas Marni berusaha menolak ajakan Wisesa. "Ah, hanya ngobrol saja kan tidak lama," selak Karta sambil menjulurkan tangan untuk menjamah pangkal lengan Marni. "Tapi emak sudah menunggu di rumah. Masakan buat ayah pasti sudah matang," tolak Marni lagi seraya berusaha mundur, menghindari tangan liar Karta dengan wajah mulai memucat. Merasa usahanya untuk melintasi jembatan sia-sia, Marni perlahan-lahan melangkah mundur. Pikirnya, lebih baik kembali ketimbang harus berurusan dengan dua lelaki hidung belang ini. Terlebih, dia tahu kalau mereka adalah anggota perguruan ular iblis, biang kekacauan di Kadipaten Karangwaja. Melihat Marni siap-siap melarikan diri, Karta mendekatkan wajahnya pada telinga Wisesa. "Kang, mumpung tidak ada orang, bagaimana kalau kita bawa lari perempuan ini?" bisik Karta memberi usulan. Wisesa melirik kawannya sesaat. Entah apa yang dipikirkannya saat itu. Yang pasti, bibirnya menyeringai jalang. Setelah itu, kepalanya mengangguk, memberi persetujuan atas usul Karta tadi. Marni tahu gelagat itu tidak baik. Ia memang sering bertemu orang-orang seperti Karta dan Wisesa yang selalu memperlihatkan tingkah mencurigakan jika menyimpan niat busuk pada dirinya yang menjadi kembang desa. Menyadari hal ini, Marni segera berbalik dan lari sekuat tenaga di atas jembatan bambu, sehingga membuat jembatan itu bergoyang-goyang bersama suara berderit. "Mang, kejar!" seru Karta setengah berteriak dan langsung mengejar Marni. Saat berikutnya, Wisesa pun mengejar gadis itu. 3 orang berlari di atas jembatan mengakibatkan kerangka bambu itu nyaris roboh. Deritnya riuh seperti oleng ke kiri dan ke kanan, sehingga Marni terhuyung-huyung. Sementara di bawah sana anak sungai berbatu sebesar kerbau siap menanti. Bagi Karta maupun Wisesa, jarak setinggi 7 tombak dari jembatan ke permukaan sungai bukan masalah. Dengan tingkat meringankan tubuh yang mereka miliki, ketinggian yang lebih dari itu pun sanggup ditaklukkan. Tapi buat Marni yang tak memiliki ilmu bela diri sekalipun, ancaman terenggut maut di atas batu besar bisa saja menimpa dirinya. Rasanya bingung Marni membuat keseimbangan tubuhnya tidak bisa terkuasai lagi. Tubuhnya oleng ke kiri, langsung melanggar sisi jembatan dari bilah bambu memanjang. Dorongan tubuhnya yang begitu keras menyebabkan bambu di sisi jembatan tak kuasa menahannya. Krak! Bambu sisi jembatan itu patah dan tak ayah lagi, Marni terlempar ke bawah. Jeritan melengking yang terdengar menyayat keluar dari tenggorokannya sehingga tercipta gema ke setiap penjuru, seperti panggilan maut. Bodoh, kenapa tidak menggunakan ilmu meringankan tubuh untuk menangkapnya? Bentak Wisesa menyesali keterlambatan Karta mengejar gadis desa itu. Maksudku tadi hanya ingin mempermainkan dia, Kang, jawab Karta tergagap. Tapi akibatnya dia jatuh ke sana. Hardik Wisesa kembali seraya menuju ke anak sungai. Di sana, tubuh Marni tergolek tanpa bergerak sedikit pun setelah menghantam permukaan sebongkah batu besar. Jadi, apa harus diperbuat, Kang? Apa penduduk kampung bakal tahu? Tanya Karta tertunduk-tunduk.
Goblok, aku memarahimu bukan karena takut pada penduduk di kampung ini. Jadi apa, Kang? Karena kita tak jadi menikmati tubuh gadis cantik itu. Oh, aku kira apa? Kalau itu sih, aku menyesal juga, Kang. Tukas Karta seraya meringis-ringis ketakutan. Ayo kita pergi. Aku tak ingin buang-buang tenaga jika penduduk desa tahu kejadian ini. Ajak Wisesa pada Karta. Keduanya baru hendak melangkah, tapi segera diurungkan. Karena mata mereka menemukan seseorang berdiri di ujung jembatan. Tangannya terlipat di depan dada, seperti menantang Karta dan Wisesa. Siapa kau? Bentak Wisesa kasar. Sikap orang itu membuat dirinya merasa ditantang secara tak langsung. Bentakan itu sama sekali tidak digubris lelaki yang baru datang. Malah matanya menatap terus ke kedua orang murid perguruan ular iblis itu tajam-tajam. Jemari tangan kanannya terlihat menepuk-nepuk lengan yang lain. Hei, aku bicara padamu, bentak Wisesa sekali lagi. Suaranya terdengar makin meninggi. Bukannya menyahut, pemuda berpakaian hijau dan tersampir kain bercorak catur pada pundaknya itu malah menoleh ke belakang. Seolah seruan itu ditujukan pada orang di belakangnya. Tentu saja perbuatan ini kian membuat Wisesa dongkol. Aku bicara padamu, goblok, maki Wisesa dengan wajah matang. Sekali lagi si pemuda menoleh ke belakang, lebih menjengkelkan lagi badannya dibalikan pula. Dengan membelakangi Karta dan Wisesa, bahunya diangkat. Apa orang itu sudah sinting? Tidak ada siapa-siapa di belakangku, kok teriak-teriak seperti itu? Meski tidak terlalu keras, ucapannya tetap dapat ditangkap telinga Wisesa. Kontan saja, wajah lelaki itu menjadi tertekuk beringas. Pangkal hidungnya terlipat, sedang bibir atasnya terangkat, seperti mulut kerak sedang marah. Saat itulah pemuda tadi berbalik menghadap mereka. Wajahnya terperangah melihat mimik muka Wisesa. Sepasang alisnya terangkat seperti orang ketakutan. Astaga, jadi orang itu benar-benar sinting, ujar pemuda itu agak keras. Resek, maki Wisesa tak alang kepalang murka. Siapa yang sudi disebut orang sinting? Begitu marahnya Wisesa, sampai-sampai seluruh urat lehernya tersembul ketika memaki. Sementara Karta di belakangnya malah tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan kejengkelan kawannya. Apalagi jika teringat ucapan si pemuda yang menganggap Wisesa orang gila. Tolong, tolong, ada dua orang sinting di jembatan, teriak pemuda berpakaian hijau itu selanjutnya. Tawa meriah Karta terputus seketika mendengar teriakan tadi. Jelas, perasaannya ikut tersinggung. Itu artinya dia juga dianggap sinting. Dan wajahnya pun tertular wajah jelek Wisesa. Kita hajar saja dia, Kang, usul Karta pada Wisesa. Diam kau, bentak Wisesa kesal ditertawain Karta. Dihampirinya pemuda yang tampak berpura-pura ketakutan. Langkahnya terbanting-banting di jembatan bambu, membuat getaran bagai ada gempa. Hei, hati-hati. Bambu-bambu itu sudah keropos, teriak pemuda gondrong yang ternyata Andika, alias pendekar Slebor, seraya menjentik kulit bambu yang dikeratnya dari sisi jembatan. Keratan kulit bambu itu kontan meluncur deras tanpa tertangkap mata Wisesa.
dan tiba-tiba saja menghantam bagian jembatan yang hendak diinjak Wisesa. Krak! Sebelah kaki Wisesa kontan terperosok. Begitu jentikan kecil Andika tadi disertai tenaga dalam tingkat tinggi. Memang bambu yang terkena kontan remuk, sehingga tak kuat menahan bobot Wisesa. Kunyuk, kunyuk, umpat Wisesa seraya bangkit terseok. Wisesa memegangi selangkangan yang terantuk potongan bambu. Sambil meringis menahan nyeri yang merasuk hingga ke ulu hati, tangannya menunjuk ke arah Karta. Karta, tunggu apa lagi bodoh? Ayo singkirkan manusia pembawa sial itu, teriak Wisesa. Mendapat teriakan Wisesa, Karta tersentak. Masih setengah terkejut, dia berlari menuju Andika. Manusia sial, teriak Karta seraya mengayunkan tinju ke wajah Andika. Di lain pihak, pendekar Slebor malah asik senyum-senyum saja menantikan serangan. Padahal Karta mengirim pukulan beserta pengerahan tenaga dalam. Maka ketika tinju Karta hampir mendarat di wajah Andika, Andika segera mengejut tubuh dengan pengerahan seluruh kemampuan meringankan tubuhnya. Wes! Tubuh pendekar Slebor tiba-tiba seperti menghilang dari pandangan Karta. Alhasil, pukulannya pun melayang tanpa kendali. Tubuh lelaki gagah namun agak bodoh itu meluruk deras, kemudian terjerembab di ujung jembatan. Lalu dengan segera Karta bangkit dengan mata membesar sejadi-jadinya. Kang, cepat lari. Kang, orang tadi barangkali prajurit Nyi Roro Kidul, jerit Karta pada Wisesa yang menyaksikan juga peristiwa tadi. Tak ada dua helahan napas, keduanya sudah kocar-kacir kelimpungan. Sebentar saja, mereka sudah cukup jauh meninggalkan jembatan bambu ini. Menyusul menghilangnya dua lelaki tadi, Andika muncul kembali. Walet, ayo kita teruskan perjalanan, seru pendekar Slebor ke arah sebatang pohon besar. Dari balik pohon besar itu, keluar Walet bersama Marni. Ya, Marni memang tidak mati. Tubuhnya yang tergolek di atas bongkahan batu sebenarnya hanya batang kayu kering. Sudah pasti itu hasil kerja Walet. Memang semula pendekar Slebor dan Walet hendak berkunjung ke beberapa desa untuk menemui sesepunya. Ini karena Andika hendak menanyakan tentang bencana yang terjadi, seperti disebutkan wanita aneh yang ditemuinya beberapa malam yang lalu. Secara kebetulan, mereka melintasi daerah itu dan menyaksikan Marni sedang dipermainkan dua lelaki tadi. Berhasilkah misi Andika dan Walet menemui para sesepuh untuk menguak misteri ini? Temukan jawabannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.